Selamat siang, Bapak Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasi kontekstual modul 1.4. Saya Agustinus Nardon, CGP Angkatan 11, SD Kawancang, Kabupaten Manggarai, akan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ada 3 tahap penerapan restitusi di sekolah saya untuk mengatasi masalah murid. Yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas adalah 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Penerapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam penerapan validasi tindakan yang salah ini, yaitu guru akan berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang berikut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Penerapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Della tidak terima buku tulisnya dicoret oleh temannya. Ia tidak menahan sabar dan memukul temannya karena tidak menahan emosi. Skenario penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi dari kasus pertama ini adalah: Jadi Della, apakah kamu tahu kenapa saya memanggil kamu? Tahu Pak, karena saya memukul Aca. Oh, jadi apakah memukul itu perbuatan baik atau tidak, Della? Tidak baik Pak, maaf Pak. Saya melakukan salah. Tidak apa-apa. Jadi bukan saya mencari kesalahannya kamu. Jadi saya hanya mencari solusi. Jadi wajar saja kesalahan itu manusiawi. Jadi sebagai manusia pastinya tidak luput dari kesalahan. Jadi pasti kamu tahu alasannya kenapa kamu memukul. Iya Pak. Iya Pak, saya marah karena Aca mencoret buku tulis saya. Oh begitu ya. Jadi saya juga kalau di posisi kamu pasti melakukan hal yang sama. Jadi apa kamu tahu punya solusinya supaya tidak mengulangi lagi hal seperti itu? Ada Pak, saya akan lebih sabar dan tidak ulangi lagi. Begitu ya, baiklah. Itu adalah solusi yang terbaik. Jadi sabar itu penting. Jadi sabar adalah jalan menuju suatu kebenaran. Jadi kalau begitu, kira-kira kamu masih ingat tidak nilai-nilai keyakinan kelas kita sebelum pembelajaran? Jadi kira-kira nilai-nilai apa itu mengenai hal yang kamu lakukan ini? Saya menghargai dan menghormati. Baiklah, jadi setelah kamu sudah tahu nilai-nilai keyakinan kelas, kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap kelas? Saya akan minta maaf dengan dia Pak. Iya, begitulah, baik. Jadi kapan kamu melakukannya? Sekarang Pak. Jadi kita sekarang sudah mencari solusinya. Jadi Bapak mengharapkan kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik ya. Jadi tetap semangat belajarnya
silakan kembali ke kelas. Kasus kedua, siswa sering terlambat masuk kelas setelah istirahat. Skenario penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua ini adalah Baik, selamat siang Arnold. Ujian Pak. Jadi Arnold, apakah kamu tahu bahwa kenapa Bapak memanggil kamu sekarang? Tahu Pak, karena saya terlambat masuk kelas Pak. Iya, jadi betul sekali Arnold. Jadi menurut kamu Arnold, apakah terlambat masuk kelas itu perbuatan baik atau tidak? Tidak Pak, saya minta maaf. Saya salah. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Saya juga waktu ke sekolah dulu pernah melakukan hal seperti kamu. Jadi tapi saya bukan mencari kesalahannya kamu. Saya hanya mencari solusinya. Wajar saja kesalahan itu manusiawi. Jadi Arnold, pasti kamu tahu alasannya kenapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah istirahat. Saya keasikan makan dan minum di kantin Pak, makanya saya terlambat. Oh, begitu ya. Jadi makan dan minum itu memang penting. Jadi makan dan minum itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup dan supaya tidak lapar. Jadi kira-kira ada solusinya tidak, sehingga kamu tetap makan di kantin dengan minum di kantin tetapi tidak terlambat masuk kelas setelah istirahat. Ada Pak, saya harus membagi waktu dengan baik Pak. Ya baiklah. Jadi kira-kira kapan kamu akan melakukannya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha untuk selalu tepat waktu. Baiklah Arnold. Jadi kira-kira kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang kita sepakati sebelum pembelajaran? Iya Pak, Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? disiplin dan menghargai waktu. Jadi benar sekali Arnold. Jadi selanjutnya kamu ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menghargai waktu dan menghargai hubungan diri sendiri. Baiklah, jadi kita sekarang sudah mencari solusinya. Jadi Bapak mengharapkan kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, baiklah. Jadi tetap semangat belajar dan silakan kembali ke kelas. Pak, terima kasih banyak Pak. sekian penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak.